Video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum ketiga. Praktikum ketiga ini nanti akan dibagi menjadi dua modul. Yang pertama adalah kita membuat PHP CRUD REST API sederhana. Lalu yang kedua, kita akan melakukan uji coba dari PHP CRUD REST API sederhana yang tadi sudah kita buat, ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah menyiapkan kelas REST PHP, ya kan? Kita sudah menyiapkan kelas REST PHP yang sudah kita simpan di dalam folder JSON, kemudian REST, kemudian API, ya. Terus dalam file REST.php kita sudah menyiapkan beberapa metode, mulai dari metode construct, lalu metode get wisata, lalu ada metode insert wisata, lalu ada metode update wisata, kemudian ada metode delete wisata, ya. File ini adalah file class yang nanti akan kita gunakan atau akan kita includekan akses dalam file PHP CRUD REST API sederhana ini. Nah, kita akan menyimpan dan kita akan membuat 4 file ini di dalam folder REST, ya. Nah, CRUD sederhana terdiri dari 4 file. Yang pertama adalah create.php. Ini adalah endpoint atau API yang kita siapkan untuk menambah data. Lalu ada read.php. Ini adalah endpoint API untuk membaca data, baik itu data seluruhnya, data semuanya maksud saya, atau data tertentu sesuai dengan ID atau indeks yang di request. Sedang update.php ini adalah endpoint API untuk nanti memperbaiki data. Lalu ada delete.php, ini adalah API endpoint untuk menghapus data. Nah, berikut adalah tabel mapping, ya, atau yang tadi saya sebutkan sebagai endpoint. Ketika nanti kita akan mulai memanfaatkan endpoint API yang kita siapkan pada praktikum ketiga ini. Nah, contoh untuk kita akan melakukan tambah data. Nah, tambah data nanti kita akan memiliki URL yaitu HTTP localhost, kemudian JSON tempat folder kita siapkan atau project, kemudian ini REST tempat file API-nya, kemudian ini nama filenya. Nah, sederhananya seperti itu. Lalu endpoint untuk baca data read.php untuk semua data kalau hal ini. Lalu kalau kita ingin membaca data dengan ID tertentu, kita sertakan parameter. Untuk update data, update.php, kemudian sedang untuk hapus data, kita tambahkan parameter. Nah, karena ini adalah API CRUD sederhana, kita menggunakan dua metode dalam hal ini. Kita akan melihat bagaimana cara kerja REST, kemudian service yang kita coba praktekkan pada praktikum ketiga ini. Nanti alamat endpoint ini akan kita uji coba di modul yang berikutnya, ya. Kita akan memanfaatkan aplikasi Postman untuk mencoba mengakses endpoint yang sudah kita siapkan ini, ya. Nah, silahkan Anda siapkan foldernya. Kemarin sudah, ya, JSON,
seperti yang Anda lihat di sini, JSON, kemudian di dalamnya ada REST, di dalam REST ada API, di dalam API ada REST.php, lalu di dalam REST ada create, delete, read, update. Ya, ini sudah saya siapkan. Nah, lalu silahkan Anda buka editor PHP Anda, script PHP Anda, kemudian kita mulai membuat atau script ini silahkan Anda tulis. Nanti saya akan jelaskan satu persatu setiap baris maksud dari perintah tersebut. Ya, Anda siapkan, Anda silahkan ketik script create.php, read.php, update.php, dan delete.php. Nah, silahkan. Setelah ini saya akan menjelaskan script di tiap file yang kita awali dari file create.php. Silahkan ditulis dan dilengkapi pada folder JSON REST. Baik, ya, saya akan menjelaskan. Anda lihat pada editor saya, sudah saya siapkan create.php, delete.php, read.php, dan update.php. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk file yang pertama, yaitu create.php. Nah, kalau Anda lihat di sini, baris pertama di situ dikatakan request method, isinya adalah request method yang dikirim oleh server. Nah, create, kita lihat tabelnya dulu. Create, kita menggunakan metode post, sehingga ini akan dicek oleh script. Ya, maka request yang diminta, request metodenya yang diminta, yang dikirimkan, akan disimpan pada variabel request method. Lalu kita akan menggunakan REST yang sudah kita siapkan di folder API, maka kita gunakan include. Nah, karena REST itu adalah kelas, maka kita harus buat objeknya terlebih dahulu. Ya, di sini ada perintah API sama dengan new REST. Nah, ini akan menciptakan kelas baru dari file kelas REST berikut ini. Ya. Nah, lalu kita sudah punya objek dengan nama API. Yang berikutnya, kita akan melakukan pengujian kondisi pada isi metode yang sudah kita tangkap tadi ya di baris kedua ini. Nah, lalu kita uji kondisinya. Kasus atau jika isi dari request method adalah post, maka jalankan atau panggil metode insert wisata. Lalu insert wisata kita tahu di file REST, kita coba buka ya. Insert wisata membutuhkan parameter bersifat array. Maka di bagian create kita juga menambahkan parameter. Nah, jika request metodenya selain post, maka kita berikan informasi bahwa metode yang diminta, yang di request itu tidak diizinkan. Oke. Create.php. Lalu yang berikutnya adalah read.php.
masih sama caranya. Kita menyimpan metode yang dikirimkan ke variabel request method, kita menginclude res.php, lalu kita membuat objek baru, lalu kita lihat di tabel read ya, read, kita lihat di tabel yang kita buat, membaca data, kita menggunakan metode get. Nah, maka di sini dalam pengujian kondisi kita akan melakukan pengujian apakah dia get atau bukan. Nah, contoh di sini jika request metodenya adalah get, maka kita akan siapkan sebuah variabel kosong dulu namanya wstid. Kenapa wstid? Karena endpoint read.php ini akan digunakan untuk melayani dua jenis permintaan. Permintaan yang pertama adalah dengan data tertentu. Permintaan yang kedua adalah semua data. Semua data. Nah, contoh di sini kita siapkan variabelnya dulu ya. Nah, lalu di sini ada pengujian kondisi. Jika read.php ini juga memiliki informasi ID, atau dengan kata lain read.php ini dikirim dengan disertakan parameter ID dan nilainya ya. If isset get ID, maka wstid ini ya, variabel wstid ini akan kita isi dengan nilai tersebut. Dengan kata lain, perintah get wisata ini akan mengambil data khusus ya, atau data tertentu, data sesuai ID yang di request. Jika ada isinya, jika kosong ya nanti akan ditampilkan seluruh datanya. Oke. Nah, case yang lain selain get akan diberikan informasi bahwa selain get, metode tidak diizinkan. Nah, kita lihat untuk get wisata terlebih dahulu, file res-nya. Nah, contoh di sini. Nah, get wisata. Jika get wisatanya kosong, Anda lihat di sini. Ada perintah jika wstid-nya ada isinya, maka kita membuat variabel SQL query yang isinya adalah sebuah kondisi. Dan SQL query ini akan ditempelkan pada perintah query yang ada di sini. Anda lihat di sini ditambahkan. Nah, jika kosong, maka SQL query ini akan juga kosong ya. Ingat, ini di materi sebelumnya sudah saya jelaskan baris perintah ini. Nah, itu adalah penjelasan dari read.php. Yang berikutnya adalah update.php. Update.php kita lihat menggunakan metode post. Masih sama, kita menangkap request metodenya, kita menginclude res.php, kita buat objek, lalu kita uji request metodenya isinya apa. Jika post, maka panggil metode update wisata dengan variabel array yang dikirim melalui post. Jika selain post, maka tampilkan perintah method not allow, atau tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Update wisata kita lihat pada res, dia membutuhkan variabel. Nah, di sini ada parameter yang isinya ada 4 variabel ya, berarti ini sifatnya adalah array, data array. Nah, ini semua nanti diatur oleh klien ya, diatur oleh klien hasil atau isi dari variabel wst data ya. Jadi di endpoint tugasnya adalah kita untuk mendeteksi dia
metodenya apa, requestnya, kemudian kita panggil file res.php yang sudah kita ciptakan dalam bentuk objek dan kita panggil metodenya. Lalu yang delete.php sama juga, request metodenya kita catat, kita includekan res.php, lalu kita buat objeknya, lalu kita uji metodenya. Untuk hapus data kita menggunakan get, sehingga kita akan menguji pada kondisi get. Jika get lalu wstid kita siapkan kosong, jika di set maka wstid akan menangkap isian dari parameter yang dikirim melalui metode get pada URL, pada endpoint. Kita lihat di tabelnya ya. Nah, di sini ID ini yang ditangkap. Begitu juga untuk yang read, membaca ID tertentu, ini akan ditangkap oleh endpoint. Nah, lalu jika metodenya get, kita panggil metode yang ada di delete wisata, API delete wisata. Dia membutuhkan satu parameter, yaitu wstid. Wstid itu adalah ID dari record yang akan kita hapus. Nah, jika request metodenya selain get, maka kita tampilkan instruksi atau perintah atau tulisan method not allow. Ya, method not allow. Nah, ini penjelasannya ya untuk setiap file. Oke, yang berikutnya kita akan melakukan uji coba di modul yang berikutnya. Kita akan melakukan uji coba. Kita akan mencoba yang pertama adalah read. Nah, Anda siapkan aplikasi Postman-nya terlebih dahulu. Kemudian menggunakan modul tersebut, kita akan menggunakan tabel yang sudah kita siapkan ini ya. Anda copy saja atau Anda ketik, silahkan. Kita akan mulai mencoba membaca data ya. Pilih metode get, kemudian ketikkan alamatnya, lalu klik send. Hasil request respon dari server nanti berupa data wisata dengan format JSON seperti yang tampil di gambar di modul yang sudah Anda download. Oke, metodenya get, URL endpoint-nya, Anda klik send, lalu muncul hasilnya di sini. Ya, mari kita coba ya. Pilih get ya, sudah pasti get. Alamatnya di sini. Pastikan ini sesuai dengan project folder Anda, localhost, JSON, res, kemudian read.php, endpoint yang kita sudah siapkan, lalu Anda klik tombol send. Nah, Anda lihat hasilnya ada di sini. Di tabel saya ada lebih dari 3 record ya, lebih dari 3 record. Oke, kita coba bandingkan. JSON, kemudian wisata. Oke, kita coba bandingkan isinya. 1 Semarang 2, kemudian Jogja, 3 Magelang,
7 salah 3, 14 kendal, 15. Ya, oke, sama ya. Nah, ini cara kita menguji coba endpoint untuk membaca data, seluruh data. Lalu yang berikutnya, kita lihat di modul, kita akan menguji coba untuk membaca data tertentu. Nah, masih menggunakan tab yang sama tadi di Postman, tetapi karena kita membutuhkan parameter yang perlu kita kirimkan juga ke endpoint tersebut, kita maka nanti membutuhkan param. Kita klik tab param, lalu kita isikan parameternya apa, ID dalam hal ini, kemudian kita isikan value-nya, yaitu ID dari record yang ada di dalam tabel kita. Di sini ada ID wisata 1, 2, 3, 7, 14 dan 15. Ini yang nanti akan kita masukkan ke parameter ID. Oke. Nah, lalu klik tombol send, kemudian hasil request akan muncul. Nah, kita lihat nih gambarnya. Pastikan ini get, kemudian ini alamatnya, kemudian di bagian parameter kita menambahkan ID, kita isikan 1, contoh di modul, kemudian Anda klik tombol send. Nah, lalu nanti isi value ini akan bisa Anda ganti-ganti untuk melihat hasilnya. Ya, setiap kali kita mengganti isi parameter ID, Anda klik tombol send lagi. Ya, oke, mari kita coba. Masih sama menggunakan halaman yang tadi. Kita tambahkan di sini pada bagian param, kita tambahkan ID, kemudian value-nya coba kita tambahkan 1, maka otomatis alamatnya ini akan berubah, akan dilengkapi sendiri oleh Postman. Ya, saya coba klik tombol send. Nah, Anda lihat hanya ID wisata 1 saja yang tampil. Lalu saya akan mencoba untuk data yang lain. Ada ID 2, 3, 14, 15 ya. Kita akan coba 2, 3, 7, 2, 3, 7, 14, 15. 2, 3, 7, 14, kemudian 15. Kalau kita coba yang lain, 16, kosong, data tidak ditemukan. Ya, ini contoh kita menguji coba mengakses endpoint membaca data tertentu. Baik, yang berikutnya kita akan mencoba menambah data. Untuk tambah data, kita menggunakan metode post. Ya, metode post. Lalu alamatnya, endpointnya berbeda, maka silahkan Anda tulis, ketik, atau Anda copy. Oke, saya siapkan dulu di Postman, saya buat tab baru. Metode kita ganti dengan post, alamatnya kita tempel. Lalu kita lihat modulnya. Kita menyiapkan data yang akan kita kirim. Maka pada tab body kita pilih opsi form data, kemudian kita isikan seluruh field yang akan kita kirim. Ya, ini tentunya harus kita sesuaikan dengan script dan dengan field. Tetapi kita sesuaikan dengan script yang ada di endpointnya ya. Dalam hal ini seperti ini. Kita coba
body, kemudian form data kita isikan kota, landmark, kemudian tarif. Oke, silahkan kita coba. Body, form data, kemudian kita isikan variabelnya. Kita coba cocokkan dengan yang ada di tabel, kota, landmark, tarif. Tapi kita juga harus cocokkan dengan yang ada di kelas res. Anda lihat kelas res yaitu di bagian insert. Nah, di sini ada kota, landmark, tarif. Ini yang akan kita tuliskan di key and value ini, kota, landmark, lalu tarif. Ya, kota, landmark, tarif. Oke. Kita sesuaikan dengan modul saja. Ambarawa Museum Kurota 50.000. Kota Ambarawa Museum Kereta, tarifnya adalah 50.000. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu tabel kita totalnya ada berapa ini. Terakhir ID-nya adalah 15 ya. Terakhir adalah 15. Kita akan menguji coba untuk API create. Oke, sudah semua, kota, landmark, tarif, body, form data, post, alamatnya ya. Kita klik tombol send. Nah, hasil akan dimunculkan bahwa statusnya 1, wisata sukses dibuat. Oke, kita lihat di tabelnya, kita refresh. Nah, muncul satu rekor baru yaitu ID wisata 16. Nah, tetapi asumsi kita tidak bisa mengakses tabel ini secara langsung, tetapi kita hanya boleh melakukan akses atau cek pada Postman atau menggunakan API. Nah, maka kita akan coba tampilkan lagi seluruh datanya. Jadi ya, caranya yang pertama berarti ID ini akan kita hilangkan terlebih dahulu untuk kita bisa menampilkan seluruh isi tabel. Saya ulangi ya, get metodenya ini, endpointnya maaf, kemudian kita tanpa parameter karena kita ingin menampilkan seluruh data, langsung kita klik tombol send. Lalu kita cek di paling bawah, maka harusnya sudah muncul Ambarawa. Nah, ini sudah muncul. Ya, proses insert data menggunakan endpoint ini sukses. Lalu kita akan melakukan uji coba untuk ini ya, ada di modul melakukan update. Nah, untuk update kita alamatnya berbeda. Kita siapkan tab baru. Alamatnya adalah update.php. Lalu requestnya apa? Post. Oke. Post, kita ganti post. Lalu kita membutuhkan parameter sama body, form data. Nah, untuk hal ini kita membutuhkan ID yang akan di-update. Contoh di sini. Kita tadi melihat untuk ID Ambarawa adalah 16. Maka kita akan melakukan update untuk ID tersebut. Body, form data, ID. Kita tulis komplit saja, kota, landmark, lalu ada
tarif ya. Supaya mungkin Anda tidak keliru, Anda silahkan bisa copy ini dari uji coba sebelumnya. Lalu ID-nya kita tadi lihat adalah 16 ya. Maka kita masukkan ini sebagai 16. Nah, lalu sekarang ini dari 3 field kota, landmark, tarif, kita akan mengubah nilai yang mana ya kan? Untuk yang di modul kita misalkan mengubah nilai yang di bagian tarif 5 juta. Kemudian landmark kita juga boleh update, misalkan museum kereta atau train gitu ya. Nah, kita melakukan update, kita lihat sebelumnya adalah kota Ambarawa, landmark museum kereta, tarifnya 500.000 maaf. Lalu kita akan memanfaatkan endpoint update ini untuk mengubah isinya, apa yang kita ubah, landmark dan tarif menjadi nilai yang baru ini. Baik, kita cek metodenya post, endpointnya update.php, parameternya ada 4, kemudian nilai yang diubah sudah kita ganti tadi ya. Oke, kita klik tombol send. Nah, muncul status Misata sukses diperbaiki. Nah, lalu kita cek lagi menggunakan uji coba yang sebelumnya, yaitu get. Kita klik tombol send lagi, kita lihat, nah isinya sudah berubah ya, sudah berubah landmark dan tarifnya. Ya, kita sudah melakukan uji coba untuk update. Yang berikutnya kita akan melakukan uji coba untuk delete. Delete mempunyai alamat endpoint seperti itu. Metodenya adalah get, dia membutuhkan parameter, lalu parameternya adalah ID yang nanti kita isi dengan ID wisata. Kita akan menghapus hasil isian yang baru saja kita update ya, yaitu Ambarawa tadi. Kita siapkan Postman, kita buat tab baru. Saya tempel atau tulis alamatnya di sini, endpointnya, metodenya adalah get. Kita membutuhkan parameter, parameternya adalah ID kuncinya, nilainya adalah 16. 16 ini kita peroleh dari Museum Ambarawa ini ya, 16. Oke, metode get, alamatnya, parameter, lalu kita klik tombol send. Nah, wisata sukses dihapus. Coba kita lakukan lagi penghapusan coba ya. Nah, tadi sukses dihapus, sekarang kita ulangi lagi, muncul status wisata gagal dihapus. Kenapa? Karena memang ID 16 sudah hilang, tetapi kita mencoba menghapus lagi sehingga muncul wisata gagal dihapus. Kita cek, kita lihat ya, kita menggunakan endpoint untuk membaca, read, klik tombol send. Lihat, ID 16 sudah hilang dari tabel ya. Kita cocokkan juga dengan yang ada di sini, klik browse, maka 16 juga akan hilang. Nah, praktikum ketiga sudah selesai. Silahkan Anda buat laporannya, laporan membuat script API CRUD sederhana ini, dan laporan melakukan uji coba menggunakan Postman berikut ini ya.
Anda buat laporannya, kemudian ekspor ke PDF, lalu kirimkan ke assignment yang sudah saya sediakan. Demikian penjelasan praktikum ketiga, yaitu membuat API CRUD dan melakukan uji coba.